Kim So Hyun tuh sebenarnya nggak pernah pacaran sama Kim Seron, dan Kim So Hyun itu tuh nggak pernah datang sama sekali ke rumahnya Kim Seron, dan Kim So Hyun juga nggak pernah nuntut Kim Seron untuk bayar utang. Itu adalah beberapa statement dari pihak Kim So Hyun. Ada berita terbaru lagi tentang kasusnya Kim Seron dan juga Kim Soo Hyun. Tapi kali ini datangnya dari YouTuber Lee Jin Ho, yang dimana YouTuber ini tuh mau dilaporin secara hukum sama keluarganya Kim Seron. Dan Lee Jin Ho ini tuh ngomong kalau misalnya Kim Seron udah nikah. Jadi videonya dirilis pada tanggal 19 Maret dengan judul Kebenaran yang Disembunyikan oleh Keluarga Mendiang Kim Seron. Lee Jin Ho juga menanggapi gugatan hukum yang baru-baru ini diajukan sama keluarganya Kim Seron. Dan dia juga bilang kalau dia bakalan bersedia bertanggung jawab dan minta maaf kalau dia terbukti bersalah. Nah, si Lee Jin Ho ini tuh bikin video kayak gini karena bermula dari si Garo Sero, yang dimana Garo Sero ini tuh ngeklaim kalau misalnya si Lee Jin Ho ini bikin konten tentang mendiang Kim Seron karena disuruh sama mantan agensinya Kim Seron, yaitu Gold Medalist. Tapi Lee Jin Ho bilang kalau dia tuh nggak disuruh sama Gold Medalist. Dan di videonya Lee Jin Ho juga bilang kalau misalnya Kim Seron ini tuh udah nikah secara diam-diam. Terus dia juga menunjukkan fotonya yang sempat diunggah di Instagramnya Kim Seron, yang kalau nggak salah tuh nggak lama langsung dihapus sama Seron. Dan pada waktu itu Kim Seron tuh udah membantah foto itu dan bilang kalau dia tuh foto sama temennya dan nggak ada hubungannya sama pernikahan. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang, yaitu tentang pembahasan kasusnya Kim So Hyun dan Kim Seron ya. Di sini juga ada Lee Ji Ho, YouTuber asal Korea ya, mungkin kalian sudah tahu. Dan kita lihat ada berita apa untuk hari ini dari kasusnya Kim Seron dan Kim So Hyun ya. Nah, kita lihat beritanya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kasusnya Kim So Hyun, Kim Seron, ataupun kasus-kasus yang lain yang lagi viral sekarang guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa sih dari kasusnya mereka ini guys ya. Di sini yang pertama ada berita rilis surat yang ditulis Ibu Kim Seron. Garo Sero Research Institute juga ungkap identitas mantan manajer yang bocorkan rekaman audio guys. Waduh, aku seperti lihat itu ya, pas rekaman itu kemarin tuh kayak editan, atau bisa juga itu takutnya tuh pakai AI gitu ya. Zaman sekarang kan zaman canggih ya, takutnya tuh pakai AI gitu loh guys, karena nggak ada video aslinya ya, cuma hanya rekaman doang gitu. Nah, kita lihat lagi guys, di sini ada berita apa lagi. Pada 20 Maret, Gasero Research Institute mengungkapkan identitas mantan manajer yang membocorkan rekaman audio pribadi almarhum Kim Seron. Institut ini juga mengungkapkan surat tulisan tangan dari Ibu Kim Seron, mengungkapkan kesedihan dan frustasinya atas insiden itu katanya. Garo Sero Research Institute awalnya berencana untuk mengadakan konferensi pers dengan keluarga mendiang Kim Seron untuk mengklarifikasi isi rekaman audio yang dirilis kemarin oleh YouTuber Lee Jin Ho. Ini benar-benar YouTuber Lee Jin Ho ini jahatnya, nauzubillah guys, ini benar-benar. Namun konferensi pers dibatalkan karena kesehatan Ibu Kim Seron yang memburuk katanya. Kasihannya. Manajer yang bertanggung jawab untuk membocorkan rekaman telah diidentifikasi sebagai Kwak Taeyong, seorang mantan manajer yang sebelumnya muncul di siaran sebagai manajer Kim Hanel katanya guys. Gasero Research Institute menekankan bahwa merekam dan membocorkan konten tersebut tanpa persetujuan Kim Seron merupakan kejahatan. Wah, bener ya. Dan kita lihat lagi mengenal pernyataan dari agensi Kim So Hyun. Gasero Research Institute berkomentar, awalnya mereka menyangkal bahwa foto itu adalah Kim So Hyun, mengklaim itu hanya bagian belakang seseorang, tapi sekarang mereka mengajukan keluhan. Apakah mereka mengakui itu sebenarnya fotonya itu konyol katanya. Lembaga itu juga mengklaim memiliki bukti yang apa ini tengah kelihatan mengekspos masalah di belakang layar yang melibatkan So Hye Ji dan agensinya Gold
medalis. Gosero Institute memperingatkan bahwa YouTuber Lee Jin Ho dapat ditangkap segera karena memfitnah mendiang Kim Sae-ron. Wah, ini mah harus ya. Mereka menambahkan bahwa mereka saat memverifikasi fakta di sekitar rekaman audio dan jika ternyata salah, biaya tambahan dapat diajukan terhadap Lee Jin Ho. Waduh, ini ada juga lembaga ini juga merilis surat yang ditulis oleh Ibu Kim Sae-ron di mana ia berbagi kesedihan yang mendalam dan menyesali kematian putrinya. Berikut isi surat tersebut katanya guys. Putriku tercinta Sae-ron, apakah kau di tempat yang hangat? Apakah kau tidak lagi kesakitan? Kepalaku sangat sakit yang tidak tertahankan setiap hari. Dan dadaku terasa sesak. Musim dingin berakhir dan musim semi yang hangat datang. Tapi hatiku yang beku menolak untuk mencairkannya. Aku tidak bisa membuang barang-barangmu, pakaianmu, milikmu. Sedih banget ya, aku juga sedih dengarnya ya Allah. Kau mengatakan bahwa jika kau mati maka orang akan datang menemuimu dan mereka melakukannya. Aku menyadari bahwa kau menjalani kehidupan yang baik, sangat menyenangkan. Melihat begitu banyak orang yang benar-benar mengenal dan mencintaimu. Kau melihat semuanya kan? Aku menyesal tidak bersamamu, lebih banyak tidak melindungimu di saat-saat terakhir. Anda pasti menakutkan bagimu. Kasihannya terakhir Anda katanya. Aku harus mengatakan kepadamu untuk tidak melakukan sesuatu. Berpikir itu akan melindungi Anda. Jangan terlambat, jangan minum, jangan posting gambar secara online katanya guys. Maaf sayangku. Aduh, nggak kuat aku membacanya guys. Gila, sedih banget sih ya. Kita lihat lagi. Ayo guys, breaking. Lee Jin Ho kembali berulah nih. Sekarang tersebar kabar bahwa Kim Sae-ron itu udah pernah aborsi bahkan menikah di New York bersama mantan pacarnya. Ini dia, Lee Jin Ho udah expose kemana-mana nih. Parah nih, Tapi Jin Ho nih. Korea netizen itu semakin marah sama Lee Jin Ho karena aduh nggak playable. Ternyata yang nyebarin itu mantan manajernya Kim Sae-ron di Gold Medalist. Wah, Takon. Dan sekarang Gold Medalist juga menuntut keluarga Kim Sae-ron dan juga Garosero. Modern bos, gak paham. Dan juga Nggak info paham terbaru, lagi, tersebut stres. Kim Soo-hyun itu nyuruh Kim Sae-ron download Telegram. Karena di Telegram itu bisa di-delete chat history-nya. oh, Pinter sampai gak play juga ya. edition. Gimana tanggapan kalian guys? Gue timnya Kim Sae-ron. Ada Kim Sae-ron. Post foto bareng KSH biar pesannya dibalaskah? Dibalas KSH, tapi malahan KSR mendapatkan hujatan dan ancaman. Bahkan nomornya disebarin di media dan bahkan dia mengubah namanya pun masih banyak dipersulit. Kasihannya ya Allah. Padahal manis banget dia tuh ya Allah. Gara-gara si pedofil ya. Jadi aku nggak bisa. Kim So-hyun itu masih umur 31 tahun dan Kim Sae-ron itu 16 tahun. Brand ini banyak banget yang mutusin kontrak sama Kim So-hyun karena skandal Kim So-hyun pacaran sama anak di bawah umur namanya Kim Sae-ron. Bahkan banyak yang bilang akibat meninggalnya Kim Sae-ron itu karena diputusin Kim So-hyun. Dan ternyata emang benar Kim So-hyun itu pernah pacaran sama Kim Sae-ron selama 6 tahun dan waktu itu Kim So-hyun itu masih umur 31 tahun dan Kim Sae-ron itu 16 tahun. Di sini semua orang pada kaget dan bener-bener gak nyangka karena gak kebayang aja gitu dia pacaran beda 15 tahun. Nah, Skapkot pada ngikutin kasus ini gak sih? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. 이렇게 보면서 정말 가슴이 아프다. Nih, apa tadi? Ini Wonbin ya. Wonbin emang sesayang itu sama Kim Sae-ron. Bahkan dia rela berhenti merokok waktu syuting sama Sae-ron. Beliin Sae-ron komputer, selalu pastiin Sae-ron aman. Masya Allah. Sangat menyentuh hati melihat kemampuan acting Kim Sae-ron guys. Waduh. 이렇게 보면서 정말 가슴이 Aktor paling 아프다. ganteng ya di Korea. Selain itu yang di Endless Love, satu lagi siapa? 손이라는 Soo-hyun. 친구가 많이 도움이 Aktor paling ganteng ini guys. Pasti sedih banget sih pernah main bareng ya. Masya Allah. Kayak yang percaya, aku aja nggak percaya gara-gara si ini nih, gara-gara si pedofil ini. Kenneth kembali bahan kebiasaan Kim So-hyun yang kasar pada fans di era lawas. Dia seperti pembuli katanya guys. Waduh, galak ya.
Skandal makin panas. Inilah update terbaru kasus Kim Soo Hyun dan Kim Sae-ron, K-popers. Drama ini belum selesai, malah makin liar. Baru-baru ini, keluarga mendiang Kim Sae-ron menggelar konferensi pers yang bikin geger. Mereka mengungkap isi sertifikat kedua yang diduga dikirim oleh agensi gold medalist yang menjadi alasan Kim Sae-ron pernah mengunggah foto dengan Kim Soo Hyun di Instagram. Dan yang bikin mengejutkan lagi, keluarga Kim Sae-ron saat ini telah mempertimbangkan langkah hukum terhadap Kim Soo Hyun dan gold medalist. Bahkan, mereka juga menuntut dan menyalahkan YouTuber Lee Jin Ho yang disebut-sebut sebagai penyebab utama Kim Sae-ron bundir nih Cepopers. Mudah-mudahan Lee Jin Ho juga melakukan hal sama, begitu juga Kim Soo Hyun ya. Kalau bisa seperti apa yang dilakukan Kim Sae-ron juga, dia juga harus melakukannya, yaitu bundir ya. Karena bikin aku kesel banget gara-gara mereka berdua, Kim Sae-ron harus pergi selamanya ya. Kita nggak bisa melihat lagi Kim Sae-ron. Menurut pendapat kalian gimana? Apa kalian masih tetap kekeh gitu ya mencintai Kim Soo Hyun ya? Aku dulu fans banget sampai sekarang nggak, maaf guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sekian dulu, see you guys.